Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melanjutkan topik terkait spiritual care dalam keperawatan. Keperawatan holistik, model yang paling komprehensif yang tersedia untuk memandu perawatan kesehatan adalah biopsikososio-spiritual. Pada model holistik, semua penyakit memiliki tanda dan gejala biopsikososio-spiritual. Dimensi spiritual dalam model biopsikososio-spiritual menggabungkan spiritualitas dalam konteks yang luas, yaitu nilai-nilai, makna, dan tujuan hidup. Dosi 2005. Holistic nursing adalah cara yang paling lengkap untuk konsep dan praktek keperawatan profesional di mana holistic nursing bertujuan untuk tercapainya keseimbangan atau harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa yang berfungsi untuk kesejahteraan masing-masing, saling berhubungan dan masing-masing mempengaruhi yang lain. Dosi 2005. Elemen spiritualitas A. Hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mampu menjelaskan tentang hal-hal yang lebih besar dan lebih kuat di luar diri kita. Pikiran rasional kita tidak bisa memahami Tuhan. Dan kata-kata yang digunakan untuk membicarakan tentang Tuhan masih kurang. Tuhan jauh dari konsep apapun yang dipikirkan manusia. Konsep tentang Tuhan yang dikembangkan oleh pikiran rasional bersifat pribadi atau kelompok. Keterhubungan dengan Tuhan melibatkan hal-hal seperti doa, ritual, kedamaian, dan ketenangan. Ajaran tradisi keagamaan memberikan berbagai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memberikan spiritual care perlu memahami bagaimana orang mencari dan merasakan hubungan dengan Tuhan dan hambatan yang mereka hadapi. B. Hubungan dengan alam. Pengungkapan spiritual melalui rasa keterhubungan dengan alam dan lingkungan. Hewan-hewan seperti burung dan ikan serta makhluk lainnya di bumi memberikan makna dan sukacita bagi manusia. Menyadari semua bentuk kehidupan di bumi, misalnya burung-burung, lebah dengan bunga-bunga, menggambarkan keajaiban dari berbagai bentuk kehidupan yang sangat memberikan pengalaman spiritual. Manusia termasuk dalam untaian jaringan kehidupan di bumi. Dengan demikian, apa yang terjadi pada bumi dan lingkungan akan mempengaruhi manusia dan sebaliknya. Banyak manusia mengalami adanya hubungan dengan Tuhan melalui alam. Manusia sering mengekspresikan perasaannya tentang ciptaan Tuhan saat mereka sedang berjalan di pantai, duduk di bawah pohon, melihat matahari terbenam, mendengarkan suara air yang mengalir, dan merawat tanaman. Alam dapat menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan kenyamanan, yang semuanya merupakan atribut dari spiritual. J. Hubungan dengan orang lain. Spiritualitas diketahui dan dialami dengan adanya suatu hubungan yang ditandai dengan adanya kenyamanan, dukungan, konflik, dan perselisihan. Manusia mengekspresikan spiritualitas melalui ikatan. Spiritualitas dibentuk dan dipelihara melalui pengalaman seseorang yang dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Masyarakat, baik formal maupun informal, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan spiritual. Manusia sering membicarakan tentang spiritual melalui hubungan-hubungan yang dibinanya, baik hubungan yang harmonis maupun yang tidak. Berada bersama orang lain dengan cara mencintai dan mendukung, hubungan yang sulit dan menyakitkan dengan keluarga, teman, dan kenalan merupakan sebuah ekspresi dari spiritualitas. Hubungan yang memerlukan penyembuhan, misalnya memberikan dukungan dan kenyamanan, merupakan hal yang penting dalam spiritualitas. Spiritualitas mencakup hubungan baik, suka, dan duka, dan spiritualitas mengajarkan perdamaian jika suatu hubungan rusak. Ketidakharmonisan suatu hubungan akan menimbulkan rasa putus asa yang mengakibatkan kesendirian dan akhirnya menimbulkan distres spiritual.
Hubungan spiritual dengan orang lain dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara lain saat sukacita, kesedihan, ritual, seksualitas, doa, bermain, kemarahan, perdamaian, dan kepedulian. D. Hubungan dengan diri sendiri. Spiritualitas menanamkan kesadaran yang terus-menerus tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Kemampuan untuk berada dalam kesadaran akan tubuh, jiwa, dan pikiran adalah elemen penting dari hubungan dengan diri sendiri yang memungkinkan mereka untuk menerima semua aspek dari diri mereka sendiri tanpa menghakimi. Spiritualitas dapat ditunjukkan melalui tindakan seperti membantu orang lain, berkebun, menghibur, menjenguk yang sakit, merawat keluarga, menghabiskan waktu dengan teman-teman, berjalan-jalan, meluangkan waktu untuk diri sendiri, dan menciptakan tempat ibadah untuk diri sendiri dan orang lain. Spiritual care adalah praktek dan prosedur yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Cavendish 2003. Menurut Meehan 2012, spiritual care adalah kegiatan dalam keperawatan untuk membantu pasien yang dilakukan melalui sikap dan tindakan praktek keperawatan berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual, yaitu mengakui martabat manusia, kebaikan, belas kasih, ketenangan, dan kelemah lembutan. Chan 2008 dan MC Seri dan Jamison 2010 mengatakan bahwa spiritual care merupakan aspek perawatan yang integral dan fundamental di mana perawat menunjukkan kepedulian kepada pasien. Spiritual care berfokus pada menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan kekuatan pada pasien dalam menghadapi penyakitnya. Mahmotisan 2010. Spiritual care tidak mempromosikan agama atau praktek untuk meyakinkan pasien tentang agamanya, melainkan memberi kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan nilai-nilai dan kebutuhan mereka, dan memberdayakan mereka terkait dengan penyakitnya. Sartori 2010. Jadi spiritual care adalah praktek dan prosedur keperawatan yang dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual yang berfokus pada menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan kebutuhan pasien, memberikan kekuatan pada pasien dan memberdayakan mereka terkait dengan penyakitnya, dan tidak mempromosikan agama atau praktek untuk meyakinkan pasien tentang agamanya. Kebutuhan dasar spiritual. Pencarian makna adalah salah satu motivator utama yang membuat kita terus maju. Ketika seseorang datang ke suatu tempat di mana hidupnya tidak masuk akal, dan tampaknya tidak ada arti atau tujuan, depresi dan ketidakpedulian muncul. Jika orang tersebut tidak dapat menemukan bantuan untuk makna dan tujuan di masa depan, dia merindukan kematian. Terkadang keadaan eksternal dalam situasi hidup kita berada di luar kendali kita. Frankl berpendapat bahwa sikap yang kita pilih terhadap situasi hidup kita ada dalam kendali kita. Perjalanan spiritual berhubungan dengan perjuangan batin kita untuk membentuk sikap kita terhadap penyakit dan bahkan kematian itu sendiri. Hubungan dengan Tuhan memberi makna pada hidup. Pada akhirnya dari keyakinan atau pemahaman kita tentang hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi.
Keyakinan bahwa kekuatan kekal yang lebih tinggi memegang kendali memberikan makna dan tujuan pada situasi apapun. Kebutuhan akan cinta dan hubungan. Kami diciptakan dengan kebutuhan ini. Manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan emosional akan cinta dan hubungan dipenuhi dalam konteks hubungan manusia yang signifikan. Kebutuhan spiritual untuk cinta dan persekutuan dipenuhi hanya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. 3 jenis cinta. Eros. Jika Anda memenuhi kebutuhan saya maka saya akan mencintaimu. Cinta fisik. Phileo. Cinta persaudaraan, persahabatan hidup. Aku mencintaimu karena apa yang kamu miliki atau siapa kamu. Ini mungkin juga cinta bersyarat, karena banyak hal bisa berubah. Agape. Jenis cinta Tuhan. Aku mencintaimu, meskipun aku mencintaimu apapun yang terjadi. Tidak pantas, tidak pantas. Diberikan secara gratis, tak bersyarat. Cinta tanpa syarat. Penting bagi orang yang sekarat karena dia tidak lagi dalam posisi untuk mendapatkan cinta. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan mendukung kepercayaan dan hubungannya dengan Tuhan yang menawarkan cinta tanpa syarat. Contoh bagaimana seseorang mungkin mengalami hal ini mungkin melalui doa dan penggunaan kitab suci yang tepat. Kebutuhan akan pengampunan. Rasa bersalah adalah salah satu beban terbesar dalam hidup kita. Itu hasil dari kegagalan untuk memenuhi harapan, baik kita sendiri atau orang lain. Kesalahan sejati mungkin datang sebagai akibat dari memberontak melawan kepercayaan kepada Tuhan, dan konsekuensi dari pemberontakan itu. Rasa memaafkan dalam konteks iman seseorang seringkali membawa rasa kedamaian batin bagi orang tersebut dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Hasil pengampunan dalam kurangi kecemasan dan depresi, hasil kesehatan yang lebih baik, meningkatnya mengatasi stres, kedekatan dengan Tuhan dan sesama, mengatasi rasa bersalah, hubungan yang dipulihkan, berbagi keyakinan pasien, jangan bereaksi negatif terhadap keberatan. Sadarilah bahwa mengungkapkan keraguan sebenarnya adalah hal yang baik karena itu berarti seseorang benar-benar memikirkan suatu masalah. Harapkan emosi seperti kemarahan dan permusuhan ke permukaan selama eksplorasi iman saat orang bergumul dengan masalah paling penting dalam hidup. Jangan mengambil keberatan secara pribadi saat orang menjalani proses ini. Ekspresikan ketidaksetujuan Anda dengan hormat, tegaskan nilai orang yang Anda ajak bicara, dan biarkan pintu terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Contoh kebutuhan spiritual, makna dan tujuan hidup, cinta dan hubungan yang harmonis, mendapatkan maaf, mendapatkan sumber harapan dan kekuatan, kreativitas, rasa percaya, mampu mengekspresikan kepercayaan dan nilai dirinya, menjalankan praktek keagamaan, mengekspresikan keyakinan pada eksistensi Tuhan. Hal yang perlu dipersiapkan perawat dalam spirituality care. Sebelum melakukan pengkajian ke pasien, terlebih dahulu perawat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Definisikan filosofi hidup dan mati pada diri Anda sendiri. Apa yang kamu percaya? Apa arti hidup manusia bagi Anda? Apa arti kematian? Apakah ada kehidupan di luar? Apakah ada Tuhan? Apakah ada surga dan neraka? Anda harus merasa nyaman dan percaya diri dengan apa yang Anda yakini untuk membantu orang lain. Atau Anda akan terancam dan takut saat menghadapi kematian dan kematian pada pasien Anda. Identifikasi keterbatasan emosional dan fisik Anda.
Model-model pengkajian spiritual, pengkajian spiritualitas dan kepercayaan keagamaan, praktik, dan tingkat partisipasi dapat menggunakan berbagai bentuk penuntun, instrumen, ataupun skala. Model pengkajian ini dapat diterapkan untuk pasien yang berasal dari berbagai macam agama atau keyakinan spiritual. Beberapa instrumen tersebut terdiri dari pengkajian informal, pengkajian formal, dan alat pengkajian kualitatif. Pengkajian informal dapat dilakukan setiap waktu selama pasien dapat dijumpai. Pasien sering menggunakan bahasa simbolis atau metafora ketika mereka mengekspresikan pemikiran mereka tentang spiritualitas. Sehingga perawat harus aktif menggunakan keterampilan mendengarkan dengan seksama, agar mampu menafsirkan apa yang sebenarnya diungkapkan oleh pasien. Penggunaan pertanyaan terbuka dan pertanyaan terbimbing tentang spiritualitas dapat memberi banyak sekali informasi bagi pendengar yang mampu memahami apa yang dikatakan pasien. Unsur pengkajian spiritual informal mencakup denominasi, kelompok keagamaan, kepercayaan, dan praktik spiritual. Penilaian formal mencakup penyampaian pertanyaan selama proses wawancara untuk menentukan bagaimana peran kepercayaan dan praktik spiritual selama pasien mengalami sakit atau penyembuhan. Pertanyaan menyangkut kebutuhan apa dan sumber spiritual apa yang dapat diperoleh pasien, dan bagaimana kepercayaan dan praktik spiritual mempengaruhi rencana perawatan pasien. Alat penilaian formal harus memenuhi syarat yaitu mudah dipergunakan, fleksibel dan memakan waktu singkat. Tidak menyakiti hati dan menggunakan kata-kata yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam proses. Penilaian tidak menginterogasi, mengasingkan atau mendiskriminasikan antara berbagai agama. Penilaian harus dilaksanakan dengan cara tanpa paksaan dan tanpa prasangka. Alat pengkajian formal merupakan instrumen yang didesain untuk mengukur spiritualitas pasien. Skala pengkajian spiritualitas dari Howden merupakan instrumen yang didesain untuk mengukur spiritualitas yang dipahami sebagai dimensi yang mengintegrasikan atau menyatukan keberadaan manusia. Skala ini mencakup 4 ranah khusus yaitu tujuan dan makna hidup, jati diri dan sumber batiniah, rasa saling berhubungan dan transendensi. Penilaian spiritual kualitatif terdiri dari 2 bagian yaitu kerangka kerja naratif awal. Berisi beberapa pertanyaan antara lain, tentang tradisi keagamaan, pengalaman dan praktik spiritual, serta orientasi religius dan spiritual saat ini dan kerangka kerja antropologis interpretatif. Mencakup pertanyaan meliputi 6 ranah yaitu, pengaruh spiritual terhadap hidup pasien, perilaku, cara pasien mempraktikkan spiritualitasnya, pemahaman, kepercayaan yang mempengaruhi pasien saat ini, persatuan dengan Tuhan, pengalaman pasien dengan Tuhan, suara hati, bagaimana spiritualitas mempengaruhi pasien dalam menentukan benar dan salah, nilai-nilai utama dalam hidup, serta membantu mengatasi rasa salah dan dosa, intuisi, petunjuk spiritual yang mempengaruhi hidup pasien. Pada pengkajian klinik menurut Kozier et al. 2004, meliputi A. Lingkungan. Pengkajian lingkungan, contohnya seperti apakah pasien memiliki kitab suci,
atau di lingkungannya terdapat kitab suci atau buku doa lainnya, literatur keagamaan, penghargaan keagamaan, simbol keagamaan misalnya tasbih, salib dan sebagainya di ruangan. B. Perilaku. Contohnya, apakah pasien berdoa sebelum makan atau pada waktu lainnya atau membaca literatur keagamaan? Apakah pasien mengalami mimpi buruk dan gangguan tidur atau mengekspresikan kemarahan pada Tuhan? C. Verbalisasi. Contohnya, apakah pasien menyebutkan tentang Tuhan atau kekuatan yang maha tinggi? Tentang doa-doa, keyakinan, masjid, gereja, kuil, pemimpin spiritual, atau topik-topik keagamaan? Apakah pasien menanyakan tentang kunjungan pemuka agama? Apakah pasien mengekspresikan ketakutannya akan kematian? D. Afek dan sikap. Contohnya, apakah pasien menunjukkan tanda-tanda kesepian, depresi, marah, cemas, apatis atau tampak tekun berdoa? E. Hubungan interpersonal. Contohnya, siapa yang berkunjung? Apakah pasien berespon terhadap pengunjung? Apakah ada pemuka agama yang datang? Apakah pasien bersosialisasi dengan pasien lainnya atau staf perawat? Peran perawat dalam merumuskan diagnosa keperawatan terkait dengan spiritual pasien mengacu pada distress spiritual yaitu A. Spiritual pain. Spiritual pain merupakan ekspresi atau ungkapan dari ketidaknyamanan pasien akan hubungannya dengan Tuhan. Pasien dengan penyakit terminal atau penyakit kronis mengalami gangguan spiritual dengan mengatakan bahwa pasien merasa hampa karena selama hidupnya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ungkapan ini lebih menonjol ketika pasien menjelang ajal. B. Pengasingan diri spiritual alienation. Pengasingan diri diekspresikan pasien melalui ungkapan bahwa pasien merasa kesepian atau merasa Tuhan menjauhi dirinya. Pasien dengan penyakit kronis merasa frustasi sehingga bertanya, "Di mana Tuhan ketika saya butuh Dia hadir?" C. Kecemasan spiritual anxiety dibuktikan dengan ekspresi takut akan siksaan dan hukuman Tuhan, takut Tuhan tidak peduli, takut Tuhan tidak menyukai tingkah lakunya. Beberapa budaya meyakini bahwa penyakit merupakan suatu hukuman dari Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa hidupnya. D. Rasa bersalah spiritual guilt. Pasien mengatakan bahwa dia telah gagal melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan dalam hidupnya atau mengakui telah melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Marah spiritual anger. Pasien mengekspresikan frustasi, kesedihan yang mendalam. Tuhan kejam. Keluarga pasien juga marah dengan mengatakan mengapa Tuhan mengizinkan orang yang mereka cintai menderita. F. Kehilangan spiritual loss. Pasien mengungkapkan bahwa dirinya kehilangan cinta dari Tuhan, takut bahwa hubungannya dengan Tuhan terancam, perasaan yang kosong. Kehilangan sering diartikan dengan depresi, merasa tidak berguna dan tidak berdaya. G. Putus asa spiritual despair. Pasien mengungkapkan bahwa tidak ada harapan untuk memiliki suatu hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak merawat dia. Secara umum orang-orang yang beriman sangat jarang mengalami keputusasaan.
Remembering berkaitan dengan kenang-kenangan atau tinjauan hidup yang dapat dikenali oleh seseorang kebaikan hidup. Reassessing adalah tindakan mendefinisikan kembali nilai pribadi. Rekonsiliasi berarti menyembuhkan hubungan yang rusak, dan reunifikasi mengacu pada penggabungan elemen material dan spiritual dari pribadi dan dunia. Demikian juga seperti terlibat dalam tinjauan hidup, beberapa tugas spesifik lainnya adalah membantu pasien bercakap-cakap dengan keluarga dan teman, yang memberikan kesempatan untuk berbicara apa yang perlu dikatakan, dan memberi dan menerima pengampunan saat dibutuhkan.